Oke, halo. Ini pembacaan untuk Juli 2020, akhir dari tanggal 15 sampai 31 Juli 2020. Ini untuk zodiak Gemini. Oke, Gemini. Jadi tadi sebenarnya aku udah record ya untuk Gemini dan ini kartunya lagi aku beresin. Namun aku baru sadar ternyata kabel mic-nya nggak tercolok. Oke. Jadi suaranya kecil dan aku aku malas aja lihat komen suaranya kecil kak atau gimana, jadi ya udah aku eh, aku ulang aja ya. Dan kartu yang lain yang udah aku beresin ya udah nggak apa-apa, yang penting main energinya di sini. Jadi di sini sebelum aku mulai aku bisa bilang ini bisa resonate dan bisa enggak, bisa ngarah ke percintaan, keuangan, karir, atau apapun juga di kehidupan kamu menyeluruh. Oke. So, aku punya cara sendiri untuk baca. Jadi saat aku recording, itulah saat aku buka kartu. Oke, jadi aku butuh waktu untuk memilah energi apa yang harus aku ambil, kata-kata yang apa yang harus aku ungkapkan. Oke, jadi kalau cara-cara itu nggak sesuai dengan kamu, so kamu bisa cari channel yang sesuai untuk kamu. Oke, jadi bukan berarti aku nggak terima kritikan, saran atau apapun juga, tapi aku cuman kalau memang hal ini nggak sesuai sama kamu ya udah jangan dipaksa. Ya aku pengen ya udah simple aja gitu, kamu bisa dapatin hal yang buat kamu bahagia. Kalaupun bukan di sini ya udah nggak apa-apa gitu ya. Dan di sini aku nggak memaksa untuk kalian juga suka gitu ya. Jadi ini seperti free aja gitu, bebas, itu hak kamu masing-masing ya, perspektif masing-masing. So seperti yang aku bilang tadi, aku udah record tapi suaranya kecil ya. Jadi ini bakal seperti kesimpulan dari yang aku bilang tadi. Jadi mungkin video ini akan lebih sebentar daripada yang aku buat tadi. Jadi di sini main energy kamu ada Sun untuk akhir Juli ini, lalu ada Lenormandnya, ada Star atau zodiak. Di sini ada Tulip dan ada Moon atau bulan. So yang aku lihat di sini adalah ini energi seseorang yang memang pengen, sebenarnya orangnya niatnya bagus, intensinya bagus ya. Dalam intention maksudnya maksud dia baik untuk memperlihatkan ke depan seseorang kalau kekurangan seseorang tuh ada di sini loh, kamu tuh kurangnya di sini loh gitu ya, maksudnya baik. Cuman nggak semua orang bisa menerima itu, dan caranya juga aku bisa bilang perlu diperbaiki. Kenapa caranya? Kamu mungkin menilai seseorang terlalu cepat, kamu ngelihat cara dia ngomong gini, cara dia bicara, atau cara dia bersikap, kamu udah ngerasa oh dia tuh begini, dia itu begitu ya. Tapi sebenarnya dengan cara itu kamu nggak bisa menilai, karena terlalu cepat kamu menilai ya akan terlihat menjadi cukup bias nanti hasil kamu menilai itu. Dan ini energi seseorang yang memang banyak memperhatikan ke dalam karakteristik atau perilaku orang lain, tapi ke dalam diri dia itu kurang dia lihat gitu ya. So kita buka aja kartu baru di sini. The star is coming, believe in impossible, then a time for healing. A personal issue reaches the resolution. So seperti yang aku bilang tadi, this your a personal issue, dimana memang ini isu diri kamu, dimana ego kamu masih cukup bermain di sini, dan masa-masa ini memang buat kamu ngeliat sebenarnya. Jadi masa ini mungkin kebanyakan dulu kamu banyak ngerocos, banyak bla bla bla, tapi sekarang kamu banyak menarik diri dan ngelihat oh ternyata aku kurang loh di sini, oh ternyata aku kurang di sini, dan ternyata aku terlalu cepat menilai, ataupun lebih baik jika memang aku belum ngerasa tepat untuk bicarakan ini, lebih baik aku mundur aja dulu. Kamu rasanya kayak gitu tadi ya. Kita lihat klarifikasinya.
Six of Pentacles, Two of Wands sih. Sebenarnya kurang lebih kartunya sama sih seperti yang tadi ya. Untuk yang ini, karena yang aku lihat tadi memang energi ini buat kamu banyak konflik dengan orang sekitar, bahkan orang tua, keluarga, atau bahkan pasangan. Karena terkadang intensi kita bagus, niat kita bagus, tapi cara kita yang kadang terkeliru. Three of Cups, Seven of Earth, Journey. So aku bisa bilang memang suatu hal ini nggak bisa memang kamu pelajari dengan cara ngelihat orang mungkin kamu pelajari ini by textbook gitu, dari buku, atau belajar untuk ngelihat dari ini gitu. Tapi aku bisa ngelihat kamu harus berada di posisi itu dulu, kamu harus menjalani perjalanan itu dulu supaya kamu bisa ngelihat apa yang orang pikirkan dan rasakan itu nggak seperti cara kamu menilai dengan sepihak aja gitu. Intuition. Nine of Cups, Queen of Hearts. So aku bisa bilang memang intuisi kamu sangat bermain di sini, bagus banget sebenarnya. Cuman aku bisa bilang intuisi ini sebenarnya lebih baik untuk kamu olah dulu dan coba tarik ke dalam diri kamu sendiri dulu. Karena aku ngelihat masih cukup immature atau kurang dewasa bagi kamu untuk ngeluarin itu semua. Ya. Oke, ada yang terbuka di sini, Eight of Wands dan The Counselor. Jadi entah kamu butuh memang persepsi dari orang yang lebih pengalaman atau profesional, di sini aku ngeliat ya. Karena kita bakal terbiaskan kalau kita terlalu banyak menilai dari sisi kita nggak bisa ngeliat dari sisi orang lain gitu. Dan ini orang yang aku bisa bilang pandai, intuisinya bagus untuk menilai orang lain, tapi untuk menilai diri sendiri kurang. Ten of Swords, Three of Wands. So iya, kartunya kurang lebih sama. Eight of Swords. So aku bisa bilang di masa ini memang kamu bukan hanya banyak melihat ke orang lain, tapi kamu harus melihat ke diri kamu sendiri. Dan juga di sini ada, dan kamu ngerasa terbebani dalam apa ya, aku bisa bilang melihat orang lain itu merasa terbebani masih, dalam artian kamu nggak benar-benar masih ada rasa beban sih, nggak full, maksudnya kayak I have to fix it, kamu kayak ini salah, dia harus gini harus gitu, dan ada ego di sana. Nine of Swords, Seven of Swords, dan Ace of Swords. So memang intuisi kamu bagus banget sebenarnya seperti aku bilang tadi, tapi persepsi atau cara berpikir kamu yang masih perlu banget untuk dibenahi. Sword di sini muncul sebagai klarifikasi dari A Time for Healing. So aku bisa bilang ada sesuatu pola pikir kamu yang harus di-fix, diperbaiki, disembuhkan. So that's why kenapa begitu banyak yang kamu lakukan sebenarnya berniat bagus, tapi berujungnya konflik, itu berarti memang sesuatu hal yang harus kita, apa nih yang harus diperbaiki gitu kan. Dan di bottom of the deck ada Eight of Cups. So ini masanya untuk kamu mencoba hal yang baru, dalam artian mencoba pemikiran yang baru, cara yang baru, atau approaching yang baru, cara kamu menggapai itu tadi dengan hal apa ya, cara-cara yang berbeda gitu. Karena orang ini sebenarnya aku ngeliat intentionnya bagus, cuman ya itu tadi nggak semua orang bisa get your intention itu tadi, bisa mendapatkan maksud kamu tadi. Dan aku ngeliat ya berujungnya banyak konflik.
dan akhirnya kan hanya menjadi gini loh, konflik itu sebenarnya kalau debat sehat nggak apa-apa gitu, tapi kalau udah menjadi konflik yang nggak sehat, yang ada hanya akan ego, yang hanya yang ada hanya ego aja bermain. Jadi istilahnya mau menang argumen aja, jadi nggak peduli argumennya bener apa salah, istilahnya cuman mau winning gitu aja. Dan ternyata dalam hal seperti itu nggak ada yang benar-benar menang dan nggak ada yang benar-benar kalah, karena itu semua about perception, about perspektif. So kita lihat San semesta untuk kamu yang menonton video ini. Shape-shifting, ancient healing wisdom, so passion. So ini memang masa kamu lagi berapi-api, bersemangat, vigilance ya, stone people. Kamu gini loh, orang yang bisa dibilang dia mendapatkan suatu pemikiran yang baru, yang bisa dibilang kayak mungkin dia habis di brainwash itu cuci otak, tapi dalam artian yang baik gitu ya, tapi maksudnya memang baik, cuman karena orangnya masih mentah, enggak juga mentah sih aku bisa bilang ya, istilahnya belum benar-benar dewasa, belum matang, jadi dia bakal memaksa untuk mencekoki hal-hal yang dia dapat dari hal sebelumnya untuk orang lain, dan dia memaksakan dengan cara yang terlalu berapi-api, bersemangat gitu, dan dia lupa dengan cara yang lebih manusiawi, lebih budayawan banget gitu energinya, dan lebih bijak. Itu dia masih belum full ke arah sana. So that's why, jadi pembacaan ini aku bisa bilang mengarah ke memang ya kehidupan kamu secara menyeluruh. So yeah, I think that's all. Jika kamu ingin counseling atau personal reading, silahkan cari aku di email atau Instagram di bawah sini. Yeah, I hope you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye.